ya, seperti ini ya. Jadi ada cordless phone, remote controller ya, handheld walkie-talkies, radio pager ya, seluler telepon, wireless LAN ya. Ini adalah contoh ya untuk sistem mobile radio. Kemudian ada beberapa istilah yang saudara harus ingat ya. Ada mobile, ada portable, ya, ada subscriber. Jadi kalau mobile ya itu semua radio terminal yang dapat berpindah selama bekerja ya, mobile. Kemudian portable ya, handheld dan digunakan sambil berjalan ya. Jadi bisa dipegang ya, handheld. Entah itu Anda sambil berjalan atau bergerak gitu ya. Jadi memang pengertiannya juga hampir mirip tapi tidak sama ya antara mobile dengan portable ini. Jadi kalau portable itu bisa dijinjing ya, belum tentu bisa bekerja dengan peralatan ini gitu loh. Tapi kalau mobile Anda bisa mengerjakan tas-tas begitu ya sambil moving ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Seperti halnya kalau saudara ambil mata kuliah mobile communication ya, sistem komunikasi radio bergerak gitu ya. Nah, kemudian ada lagi subscriber ya, pengguna mobile atau portable ya. Jadi penggunanya ini subscriber ya. Kemudian ada juga pengelompokan sistem radio transmisi mobile radio ya, bisa simplex, kemudian half duplex ya, ataupun full duplex ya. Ya, saya yakin Anda juga sudah familiar ya dengan istilah ini. Simplex ini satu arah ya. Kemudian half duplex ya, jadi separuhnya duplex ya. Jadi kalau didefinisikan dia kanal radio yang sama ya untuk pengiriman dan penerimaan. Ya cuma harus gantian gitu ya. Kemudian yang full duplex, pengiriman dan penerima radio secara simultan. Ini bisa FDD ataupun DDD ya. Nah, FDD frequency division multiplexing ya, dia mempergunakan dua kanal radio ya. Tapi kalau sebaliknya yang DDD ini time division ya, time division multiplexing ya. Time division duplexing bagi sebuah kanal radio dalam waktu ya. Nah, di sini ya di FDD nanti ada istilah forward channel ya dan reverse. Jadi kalau forward ya ini biasanya untuk base station ke mobile user ya. Terus sebaliknya yang reverse ya, mobile user ke base station. Nah, gambarnya tuh ini ya. Jadi dari base station ke mobile user ya, forward. Sedangkan kebalikannya reverse ya. Nah, di FDD ya, contohnya ya reverse channel sama forward channel ya. Jadi kalau pembagian spektrumnya seperti ini ya. Untuk reverse channelnya ya seperti ini, center frekuensinya ya, kemudian forwardnya. Kemudian ada lagi nanti yang disebut dengan paging ya, sistem paging. Jadi paging sistem konvensional mengirimkan berita ke seorang pelanggan. Jadi ini pada awalnya sistem paging ini hanya dimiliki untuk kalangan tertentu ya. Jadi sebelum munculnya mobile telekomunikasi ya, model handphone ya, seperti yang kita kenal. Jadi paging system saat awalnya dia hanya sebagai penerima gitu ya, receive.
dan biasanya itu adalah dimiliki oleh dokter biasanya ya. Jadi kalau dia ada pekerjaan untuk tugas operasi orang gitu misalkan ya, nah, dia nanti di reminder biasanya pakai paging ini ya. Dia hanya bisa menerima ya. Awal-awalnya teknologi itu muncul ya tidak ada pilihan memang ya. Jadi itu sudah lumayan perubahan besar gitu ya. Jadi sebuah informasi yang harus dilakukan secara saat itu juga ya, nah, itu bisa terkirim ya informasinya. Makanya contohnya adalah dokter ya biasanya yang pakai itu. Ya. Kemudian ini adalah wiringnya ya. Saya lanjut aja, ini ada cordless telepon system ya. Jadi kalau ini kita punya dulu ya, di setiap lab itu ada ya cordless telepon system ya. Jadi bisa dibawa ya headsetnya itu beberapa meter dari laboratorium gitu ya. Lebih lebih fleksibel ya kalau kita mau mengadakan komunikasi begitu ya. Bisa di indoor ataupun outdoor. Cuma yang outdoor kita memang tidak punya ya saat itu. Masih indoor semua. Jadi hanya beberapa meter ya yang sudah dipakai ya. Nah, kemudian bisa lanjut aja. Muncul setelah itu seluler ya, telepon seluler. Nah, karakteristiknya lebih bagus ya timbang teknologi sebelumnya ya. Pengguna yang dilayani bisa banyak gitu ya. Kemudian kawasan geografis layanan luas ya. Spektrum frekuensi terbatas ya. Kemudian menggunakan ulang ya frekuensi radio dengan konsep sel ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau saudara lihat di sini setiap sel ya itu harus ada base stationnya ya di masing-masing sel ini. Jadi kalau mobile user gitu pindah dari satu sel ke sel lain ya, maka dia akan dihandle ya oleh base station berikutnya ya. Jadi artinya sistem komunikasi yang dia lakukan ya itu tidak terputus ya saat melakukan perpindahan ya. Nah, beberapa istilah begitu ya di dalam sistem seluler ini. Ada FVC, ada RVC ya, FCC ataupun RCC ya. Jadi kalau FVC ini forward voice channel ya. Jadi transmisi suara dari base station ke mobile. Ya. Jadi forward voice channel. Nah, kebalikannya adalah nanti reverse ya. Jadi transmisi suara dari mobile user ke base station. Sedangkan FCC ini adalah forward control channel ya, inisiasi mobile call dari base station ke mobile user. Nah, itu yang FCC ya. Sedangkan kebalikannya adalah RCC ya, reverse control channel. Ya. Nah, kemudian coba kita lihat perkembangan mobile radio ya. Jadi dalam hal ini perkembangan mobile phone ya yang
pernah ada ya di dunia begitu ya. Jadi kalau saudara pergunakan device mobile pun saat ini kan semua sudah digital ya tentunya ya. Dan saya yakin generasi seperti Anda tidak akan mengalami 1, 2, 3 ini ya. Saya yakin Anda tidak mengalami ini ya. Kalaupun mengalami mungkin ya hanya beberapa orang gitu ya. Anda pasti akan sudah mempergunakan yang 4G ya. Walaupun di di daerah luar Surabaya gitu ya, pedesaan gitu ya, sudah semua sekarang ini 4G karena hampir ya semua kawasan sudah di lingkup 4G sudah bisa ini ya berfungsi gitu ya untuk semua daerah, apalagi di Jawa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saudara ikuti evolusinya itu ya, itu dari sistem analog dia ya. Jadi kalau saya memang mengikuti ya, karena saya hidup di zaman keempat generasi ini gitu loh. Jadi kalau mahasiswa saya yakin generasinya di sini ya, tapi kalau saya start memang dari sini, dari 1G gitu ya. Jadi generasi pertama ini yang masih analog ya, kemudian mulai digital ya, 2G, kemudian 3G ya, dan 4G ya. Nah, kalau saudara umpamakan ya yang namanya generasi 1 ya. Jadi ini kan menarik ini. Ini gambar orang gitu ya. Mulai dia jongkok gitu ya. Ini mulai katakanlah mau lari gitu ya, balap lari. Dia baru jongkok ini ya. Siap-siap gitu ya. Nah, itu diumpamakan sebuah generasi awal gitu ya. Kemudian berdiri ya, dia udah lari ya, cuma larinya enggak kencang gitu ya. Jadi enggak kencang, dia dimasukkan ke generasi kedua ya. Nah, kemudian larinya lumayan panjang lebih kencang lagi timbang sebelumnya ya. Nah, itu dikategorikan mobile 3G. Terus ada lagi periode ya, bahwa pelari ini sudah bisa lari kencang dan menghindari obstacle ya, seperti halnya kalau saudara lihat lomba lari gawang gitu ya, ini obstacle-nya ya. Jadi pengaruh fading yang kuat gitu ya di dunia nyata begitu ya. Nah, itu bisa dilalui atau dilibas oleh teknologi 4G ini ya. Jadi ibaratnya itu orang yang sudah ini hebat lah larinya ya, bisa menghindar gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat ininya kecepatan larinya itu seperti ini gitu ya. Jadi kalau mungkin saya ke sini dulu, ini kecepatan larinya bisa seperti ini. Jadi awalnya itu dia 2,4 kilobit per sekon ya. Bayangkan 2,4 kilobit per sekon ya. Kemudian meningkat 64 ya. 64 Kbps, terus 2000 ya. Kemudian 100.000 ya. Nah, untuk fasilitasnya ya yang mulai 1G sampai 4G itu seperti ini ya. Jadi karena dia analog ya, pada saat itu hanya bisa dipakai untuk telepon aja ya. Tapi saat itu sudah sudah seneng sekali gitu make ya. Jadi pengguna saat itu ya, user udah terbantu sekali ya. Karena pada saat itu yang namanya yang fix communication ya. Jadi PSTN ya, itu kan sudah ada. Cuma kan
kurang praktis gitu ya. Jadi kalau apa namanya mau telepon gitu ya, janjian dulu kan, janjian dulu kira-kira kapan bisa nelpon kan gitu ya. Ya butuh waktu gitu loh. Nah dengan adanya mobile phone itu ya, udah bisa setiap saat bisa komunikasi ya. Walaupun mungkin dari sisi kualitas jauh ya. Karena seperti yang saya bilang di sini suara analog ya, dia sangat rentan terjadi degradasi ini ya, kualitas ya. Jadi pada saat senang-senang enak nelpon begitu ya, kadang-kadang itu suara hilang gitu ya, timbul tenggelam ya. Ya, jadi pas hujan angin ya, itu kadang suara hilang dulu ya. Dan lagi bentuknya enggak bagus di sini ya, ya kayak apa, enggak seni lah gitu ya. Bentuknya besar gitu ya. Jadi enggak sebagus sekarang ini ya. Dan saya sempat beli itu ya, produknya Metrocell kalau nggak salah itu ya. Jadi dia embedded sama kartu dan bisa dipakai gitu ya, lumayan. Kantornya dulu di Kertajaya itu ya, yang jadi hotel sekarang Wakut ya. Nah dulu providernya itu Metrocell di situ. Nah kemudian berkembang terus ya, berkembang teknologi itu menjadi digital ya. Nah digital berarti kalau sudah prinsip digital ya, kan saya pernah menginfokan ke Anda ya, jadi kalau sudah peralatannya itu digital ya, berarti kan artinya ada algoritma atau apa gitu ya, rumus gitu ya. Nah itu bisa dikodingkan ya dengan hardware. Artinya dari sisi apapun ya, entah itu kualitas ya, kecepatan dan seterusnya, itu bisa menjadi orang lebih mudah melakukan ya, karena udah digital. Nah di generasi kedua ini ya, ini sudah ada data kecil yang dipakai ya, jadi bisa apa ini, bisa SMS gitu ya, bisa SMS. Kemudian berubah lagi ya, udah mobile broadband istilahnya di sini, pita lebar ya, jadi datanya lebih besar gitu ya, datanya lebih besar, saudara bisa mendengarkan musik gitu ya, internetan juga sudah bisa gitu ya, walaupun bufferingnya lumayan gitu ya. Jadi ada jeda misalkan saat nonton YouTube misalkan gitu ya. Tapi udah dikategorikan ini mobile broadband ya. Nah, realnya mobile broadband itu ada di sini sebenarnya ya. Jadi sudah broadband ini ya. Cuma ya broadbandnya masih belum optimal gitu ya. Nah, itu bisa dijawab oleh generasi kelima ini, LTE ini ya. Jadi mobile broadband lebih cepat dan lebih baik ya. Jadi saudara nonton video streaming gitu ya, lebih nyaman gitu ya. Kemudian naik mobil gitu misalkan di perjalanan ya, bisa komunikasi pun ya streaming ya dan lain sebagainya. Apalagi yang generasi kelima ya, 5G. Nah ini tambah dahsyat lagi ya. Nah coba kita lihat yang sampai 4G aja dulu ya. Jadi ini ada beberapa ilustrasi sih sebenarnya ya. Jadi beberapa generasi ini seperti ini ya. Generasi 1 basic voice service, ini dikatakan service suara yang paling basic ya. Ya, dia adalah analog
peace protocol. Kemudian generasi kedua ini didesain for voice ya, improved coverage and capacity ya. Jadi coverage-nya dan kapasitasnya itu lebih bagus lagi ya timbang sebelumnya. Nah, di sini dikatakan first digital standard ya. Jadi digital mobile yang pertama ya, itu adalah mulai di 2G ini ya. Jadi pada saat itu ada GSM dan CDMA ya. Kemudian di generasi ketiga ini ya, bukan hanya voice saja ya, jadi voice with ya dengan beberapa data consideration ya, seperti halnya ada teks, ada multimedia ya, ada internet ya. Jadi multimedia ini sudah dimasukkan di sini gitu loh. Dan dikatakan dia merupakan first mobile broadband ya. Jadi mobile broadband first. Jadi kalau dia first artinya kan masih belum bagus gitu ya. Jadi generasi pertama untuk mobile broadband gitu ya di 3G ini. Nah, sedangkan true-nya ya, jadi yang real gitu ya, maksudnya itu ada di generasi keempat ya. Dan di sini didesain primarily-nya untuk data ya. Jadi dia desain secara utama gitu ya untuk adalah pengiriman data. Ya data apa ya? Semua data masuk di sini. Ya, kemudian IP based protokol ya, jadi protokol berbasis IP ya, atau LTE ya, long term evolution. Jadi kalau saudara lihat struktur skematiknya itu 4G ini sudah pakai dia bukan UFDM saja ya, tapi sudah combine sama teknik MIMO ya. Jadi yang 4G ini cuma memang size daripada antenanya itu tidak se-ekstrim yang 4G ya. Jadi kalau 4G ini paling ya 2x4, 4x8 sudah besar itu ya. Nah kalau pingin yang ekstrim ya, masif gitu, nah itu ada di 5G dia. Jadi ukuran antenanya bukan 4x8 tapi sekian ratus kali sekian ratus ya. Nah seperti itu. Oke, saya kira di bab 2 juga sama nih cerita. Ini juga ya. Ini oke. Banyak ceritanya di bab awal ya. Kemudian saya masuk di bab 3 ya, kanal wireless. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 3 ya. Kanal wireless. Jadi kalau di bab 3 ini kita akan membicarakan terkait kanal nirkabelnya ya. Jadi apa sih yang disebut dengan kanal itu sebenarnya ya? Saya yakin mahasiswa tidak tidak merupakan sesuatu yang baru ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya. Ini antena pengirim, ini antena penerima gitu ya, TX-RX ya. Nah, jadi kanal atau channel gitu ya, channel wireless berarti kanalnya itu nirkabel gitu ya, tanpa kabel ya, tanpa kawat gitu ya. Jadi wireless, jadi kondisi yang ada di sini yang kita akan bahas gitu ya.
Nah, kalau kita membahas yang ada di sini ya, ini nanti kita harus punya dasar gitu ya. Dasarnya apa? Nanti adalah berupa pemodelan matematik. Ya, kita tidak bisa lari dari situ. Bahwa saudara harus mampu ya membuat ataupun memperlihatkan modelnya itu seperti apa. Kalau kita ngomong kanal wireless gitu loh, kan tidak mungkin kita hanya ngomong ini apa namanya secara awang-awang gitu ya, bingung nanti gimana. Nah, tujuannya adalah di chapter 3 ini saudara nanti saya ajak, oke, awalnya Anda harus bisa mengenali dulu ya kanal wireless itu seperti apa ya, terus modelnya bentuknya seperti apa namanya itu, ada apa long fading, ada short fading ya, model-model seperti kita bahas itu sedikit. Terus nanti ujungnya saudara harus bisa membuat pemodelannya gitu loh, pemodelan kanalnya itu seperti apa, dan itu memang tidak bisa dipisahkan. Anda harus menuliskan persamaan matematisnya ya. Nah, kalau sudah tahu persamaan matematisnya bagaimana? Apakah sampai berhenti di situ? Anda juga ya. Kalau saudara berhenti sampai di situ, pusing juga itu ya. Persamaannya itu juga sangat apa namanya tidak bisa di apa namanya itu dipahami maksudnya apa. Jadi saudara harus meng-create dari persamaan ini menjadi sebuah bentuk visual gitu ya. Jadi bentuk apa karakteristik atau apa gitu ya. Nah, itu mungkin lebih bisa mengena ya. Jadi saya akan ajak Anda nanti akan mengenal beberapa pemodelan kanal, mulai yang apa namanya yang penemuannya orang Jepang itu ya, Hata model ataupun Okumura gitu ya. Nah, itu orang-orang yang menemukan kanalnya itu dia anggap penemuannya itu ya dinamakan juga sebagai atau diambil dari namanya dia gitu loh. Ada lagi penemuan channel model itu dari hasil risetnya universitas di Amerika sana ya, jadi Stanford Universitas ya. Nah, sampai namanya tuh dibuat dia SUI ya, Stanford University Interim ya. Nah, ini sebenarnya universitas ini. Hasil risetnya dia yang dilakukan oleh universitas itu langsung diberi nama hasil penemuannya. Atau ada lagi yang orang Korea mungkin ya, yang Lee ya, model Lee itu juga ada gitu ya. Ya, itu nanti kita akan bahas ke sana gitu ya. Nah, untuk awalnya saya akan ajak Anda mengenal beberapa istilahnya dulu ya. Nah, ini. Jadi kalau karakteristik daripada propagasi kanal nirkabel itu sebenarnya atau sebelum ke sana, nah ini ada deskripsi ya, redaman atau attenuation. Nah, ini adalah penyebab utama atau penting yang mempengaruhi propagasi sinyal dari pemancar ke penerima ya. Jadi Anda kan punya sinyal informasi di sini ya, entah apapun sistem Anda gitu ya. Nah, sinyal informasi ini kan mau dikirim ke penerima di sini gitu lah, ya, kirim gitu ya. Nah, cuman masalahnya kan dia tidak bisa langsung begitu ya diterima gitu ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi sinyal informasi itu bisa sampai ke penerima. Makanya di sini wireless ya, atau kanal wireless ini dia menyebabkan sebenarnya redaman ya, diredam. Jadi dia akan menjadi apa? Lebih atau menjadi terdegradasi sinyalnya. Jadi katakanlah dia kirim 10 watt gitu misal aja ya. Ini belum tentu diterima 10 watt, bisa jadi 9 ataupun 8,5 watt misalkan.
ya diredam gitu. Makanya secara umum ya bisa jadi penyebab utama atau yang mempengaruhi propagasi sinyal dari pemancar ke penerima itu adalah kanal ini ya, kanal yang ada di antara TX dan RX yang bisa melakukan peredaman. Nah, kalau kita bagi secara garis besar ya, kanal wireless itu kita bagi ya di dua. Yang satu loss, yang satu bukan loss ya, atau end loss gitu ya. Nah, apa itu loss ya? Nah, loss itu seperti loss itu ini ya. Jadi singkatannya line of sight ya. Jadi loss. Jadi dari base station ya, pancar ya, diterima begitu ya. Nah, ini dikatakan rugi-rugi sinyal tidak terlalu besar gitu ya. Ya, karena direct dia ya. Nah, bagaimana kalau yang bukan loss tapi end loss ya, non line of sight ya, end loss. Nah, non line of sight ini ya nanti kita bagi beberapa gitu ya. Ada yang kena refleksi, difraksi, refraksi, dan scattering ini ya. Jadi dikatakan propagasi sinyal tidak bisa langsung ya. Jadi ada proses beberapa ini ya. Nah, yang pertama coba kita lihat reflection ya, pantulan. Jadi refleksi atau pantulan terjadi jika sebuah sinyal membentur sebuah objek yang fisiknya lebih besar dari panjang gelombang sinyalnya. Ya. Jadi dia mantul ya. Seperti ini. Kemudian ada lagi difraksi ya. Difraksi terjadi jika permukaan objek yang dikenai sinyal memiliki bentuk tidak rata atau lancip ya. Hal tersebut menyebabkan pembelokan arah sinyal menuju ke penerima ya, seperti ini. Terus ada lagi scattering ya, scat. Jadi sekat-sekat gitu ya. Ya, jika media udara yang dilalui berisi sinyal sebuah besar objek yang secara fisik lebih kecil daripada panjang gelombang seperti daun-daun, awan, ya, contohnya itu scattering. Nah, kemudian jadi fenomena difraksi, refleksi, scattering ini dikelompokkan sebagai shadowing ya, atau bayangan gitu ya. Kemudian juga ya, faktor yang berpengaruh terhadap daya sinyal yang diterima umumnya karena path loss ya, shadowing dan multipath ya. Jadi path loss rugi-rugi lintasan gitu ya. Jadi nanti kalau saudara mau menghitung path loss itu nanti ada rumusnya ya. Tergantung model kanalnya seperti apa gitu ya. Terus shadowing ya seperti tadi itu ya, ada macam-macam ini, difraksi, refleksi, scattering, dan multipath ya. Nah, ini namanya multi ya, jadi path lintasan multi ya. Jadi nanti hubungannya adalah sama yang namanya power delay profile gitu ya. Nanti kita menuju ke sana nanti. Kemudian respon kanal oleh pengaruh faktor di atas ditunjukkan seperti gambar berikut ya. Nah, ini ini dia ya. Lompat-lompat ini ya. Nah, ini. Ya. Jadi karakteristik propagasi kanal nirkabel itu seperti ini kalau digambarkan ya, ada transmitter, ada receiver, kemudian ada macam-macam di sini, ada gedung, ada rumah, ada pohon ya. Nah, ini kalau diilustrasikan seperti tadi, jadi kalau dia langsung direct ya, nomor A ini
Sedangkan BCD itu adalah mengalami beberapa ini ya, proses gitu ya. Ada yang B reflection ya. Yang B ya refleksi. Kemudian nomor C diffraction ya. Terus ada scattering ya. Nah, ini adalah fenomena fading ya pada kanal wireless. Nah, kemudian karakteristik ya propagasi kanal radio. Ini karakteristiknya ini. Jadi ini adalah kurva karakteristik yang ditunjukkan dengan yang sumbu horizontal ini merupakan jarak ya. Jadi dalam logaritmik ya. Kemudian yang vertikal ini adalah perbandingan daya receive dibandingkan daya transmitter ya, logaritmik juga. Nah, yang titik-titik ini ya, ini path loss-nya gitu ya. Kemudian yang titik-titik yang ini adalah shadow ya. Shadow ditambah path loss ya. Sedangkan yang seperti ini ya, berosilasi ini multipath ditambah shadowing tambah path loss ya. Nah, ini bentuknya seperti ini dia. Ini kalau digambarkan dalam kurva logaritmik antara jarak dengan daya receive terhadap daya transmit ya, rasio PR terhadap PT ya. Nah, ini biasanya kadang saudara menemui kurva ini ya. Nah, jadi ada kurva path loss ya yang sebelah kiri. Jadi path loss yang vertikal, kemudian ini jarak antara antena pemancar dan penerima bisa dalam kilometer gitu ya. Sedangkan yang di sini adalah shadowing ya, atau kadang disebut dengan slow fading ya. Dan sebelahnya ini yang di bawah ini adalah fast fading ya. Nah, ini kalau di combine gitu ya, saudara bisa lihat seperti ini dia sinyalnya. Jadi kuat daya sinyal yang diterima ya, terhadap jarak antara antena pemancar dan penerima ya. Nah, kemudian ada propagasi free space ya. Jadi di sini ada pemancar, ada penerima. Di pemancar memiliki power atau PT ya, power transmitter, ada GT, gain-nya. Kemudian di penerima juga begitu, ada power receive-nya, ada gain receiver ya, dan jarak ya. Nah, ini kalau saudara ingin mendapatkan power receive ya dalam perubahan jarak gitu ya, itu bisa pakai rumus ini. Jadi rumusnya nanti adalah saudara harus tahu power transmitnya ya, daya pancar dalam miliwatt, kemudian gain ya, gain transmitter atau pemancar, kemudian gain receiver, kemudian panjang gelombangnya kuadrat ya, itu dibagi dengan 4V kuadrat. B-nya tentunya adalah jarak yang saudara akan observasi di situ ya. Dan L rugi-rugi filter dan antena ya, lebih besar sama dengan 1. Nah, kemudian kalau rugi-rugi untuk free space seperti ini ya, minus 20 log 10 ya, lambda per 4 VD dalam dB. Nah, kemudian ada karakteristik antena ya, berbeda antara desain dan frekuensi operasinya, dan masih ada banyak faktor yang mempengaruhi performa dari sebuah antena ya.
Kemudian nanti saat mengukur output dari satu antena pemancar, pengukuran harus dilakukan di area yang dinamakan far field ya. Jadi far medan jauh ya. Jadi medan jauhnya ada di sini. Ini berupa ini apa namanya antena misalkan ya, ini apa panjangnya gitu ya. Terus ini adalah jari-jari daripada yang near field. Ya, near field ini adalah area yang paling dekat dengan antena sejauh R, atau disebut juga medan induksi. Ya, itu rumusnya nanti bisa dihitung PR ini sama dengan PT per 4V D kuadrat. Ya. Kemudian ada juga kalau mau menghitung yang namanya far field ya, atau Fraunhofer region ya istilahnya, itu bisa pakai rumus ini ya. Jadi ini misalkan Anda menghitung far field distance ya, jarak far fieldnya untuk sebuah antena dengan maksimum dimensi 1 meter dengan operasi frekuensi kerjanya sebesar 500 MHz. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus ini ya, nanti ketemunya adalah 6 meter ya. Jadi far field distance-nya itu adalah 6 meter. Nah, kemudian di sini ada contoh soal juga ya. Jadi transmitter menghasilkan power 50 watt ya. Jadi transmitter 50 watt. Saudara diminta untuk mengekspresikan ya power transmitnya itu dalam dBm ya, dB miliwatt dan dB watt ya. Nah, kemudian 50 watt ya dipergunakan ya untuk ke antena itu dengan frekuensi kerja 900 MHz ya. Anda disuruh mencari power receive dalam dBm ya pada free space sejauh 100 meter ya dari antena. Kemudian juga diminta mencari power receive untuk 10 km. Ya. Rumusnya sederhana ya. Jadi power transmitnya kan 50 watt gitu ya. Nah, itu saudara diminta untuk mengekspresikan dalam dB mili dan dB watt ya. Ini sudah ada penyelesaiannya ya. Tinggal masukkan rumusnya. Jadi 47 dB miliwatt ya. Begitu juga kalau dalam dB watt ya. Nah, ini konversinya ya, nanti ketemu 17 dB watt. Sedangkan untuk mencari power receive ya, saudara mencari dalam 100 meternya dulu ya, 100 meternya dulu berapa ketemunya ya pakai rumus ini. Nah, ini minus 24,5 dB miliwatt ya. Nah, bagaimana yang 10 kilo ya, 10 km. Jadi nanti rumusnya adalah yang power receive yang apa namanya dari 100 meter ya. Yang ini adalah 100 meter yang dicari di depan sebelumnya itu, dengan yang kedua ya, yang kedua itu adalah untuk yang 10 km. Jadi merupakan kombinasi antara yang sebelumnya yang 100 meter dengan yang 10 kilo ya. Nah, itu rumusnya pakai ini, akhirnya ketemu minus 64,5 dBm ya. Oke, kemudian propagasi free space ya. Jadi kalau Anda mau menghitung daya yang diterima ya pada jarak 2 km jika propagasi melalui free space ya, saudara bisa pakai rumus ini ya.
Jadi ketemu lambda, nanti ketemu power receipt-nya ini. Ya, tinggal dimasukkan aja. Oke, itu yang pertama ya, untuk mengenal pertama. Nah, kemudian berikutnya adalah saya akan ajak Anda mencoba melihat pemodelan kanal nirkabel yang saya infokan di depan tadi, yaitu adalah HATA model. Nah, ini yang saya bilang yang dari Jepang ya, model HATA ya kalau diterjemahkan. Jadi HATA model yang ditemukan tahun 80 itu merupakan perbaikan dari model Okumura tahun 68. Bayangkan ini Okumura model ini tahun 68, kemudian diperbaiki tahun 80 muncul dia sebagai ya model kanal baru lah ibaratnya ya, tahun 80 itu. Nah, dia untuk memproduksi apa? Memprediksi rugi-rugi propagasi. Dilakukan pengukuran propagasi pada wilayah geografis yang berbeda dengan menggunakan faktor koreksi empiris. Dimulai dengan pengukuran prediksi rugi-rugi propagasi pada kawasan urban. Ya. Jadi pada urban ya, daerah urban. Makanya nanti selain urban juga ada suburban gitu ya. Nah, di dalam pemodelannya itu ya, nanti rugi-rugi dinyatakan sebagai fungsi dari tinggi efektif antena. Jadi base stationnya itu bisa dianggap sebagai variabel, dan tinggi antena user ya, atau HMU mobile user ya, itu juga bisa diubah-ubah ya. Nah, bentuk pengukuran fisiknya itu sebenarnya seperti ini ya. Jadi si HATA itu membuat eksperimen ya, bahwa ada dua variabel ya. Jadi HB ini maksudnya adalah tinggi daripada antena base station dari tanah di sini gitu. Ini ada gedung bertingkat gitu ya. Nah, di atasnya ini ada antena transmitter gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan tinggi base stationnya itu atau HB di sini adalah diukur dari sini gitu ya. Nah, sedangkan di sini adalah pengguna gitu ya. Nah, pengguna artinya ya mobile user lah gitu ya. Nah, itu jarak ataupun tinggi daripada ini ya, itu sebesar H dengan jarak jaraknya D, distance gitu. Nah, kalau dia akan mengukur rugi propagasi, itu rumusnya ini gitu kan. Jadi nanti ada kawasan urban, suburban, ataupun terbuka. Nah, kawasan urban ini juga ada kombinasi, di sini ada A, kemudian ada B, ada R, ada D ya. Apa masing-masing daripada komponen ini. Nah, saudara bisa lihat di sini ya. Di pemodelan kanal ini. Keterangannya ini ya. A, B, R ini kenapa kok bisa ada nilai-nilai seperti ini ya? Nilai-nilai ini adalah merupakan hasil eksperimennya si HATA itu gitu ya. Jadi kamu tidak usah mengubah atau mencari apa sih definisinya ini gitu ya. Ya, jadi yang perlu dilihat adalah ini frekuensi pembawa, jarak antar base station ya, tinggi antena ataupun mobile unit ataupun mobile station. Oke, mahasiswa, waktunya sudah jam 16.20 ya. Mungkin harus saya akhiri ya kuliah hari ini ya. Jadi mohon maaf tadi saya ada yang ini soalnya ada rapat dadak itu sama Pak Dir itu, sehingga saya agak telat masuknya. Jadi mungkin hari ini kita sampai di sini ya.
Kita lanjut minggu depan. Mahasiswa kalau ada pertanyaan bisa minggu depan ya. Handout ini sudah saya upload atau belum ya, mahasiswa? Sudah Pak, di Google Drive. Oke, baik. Kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih semua ya. Selamat sore.